Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pengembangan bahan ajar digital dan multimedia yang terdiri dari Rifka Deviani, Salma Amalia Salsabila, Rosadio Nurgita Semara, Retno Wijayanti, dan yang terakhir yaitu Reni Wulandari. Nah, untuk materi pertama akan saya sampaikan yaitu tentang bahan ajar digital dan multimedia. Dick and Care mengatakan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi atau substansi pembelajaran atau teaching material yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai dan oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dalam bahan ajar digital ini dapat macamnya, yaitu ragamnya ada bahan ajar audio, bahan ajar video, dan bahan ajar multimedia. Nah, perlu diketahui bahwasanya ketiga ragam bahan ajar di atas merupakan komponen dari multimedia itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tentang bahan ajar audio. Apa sih bahan ajar audio? Bahan ajar audio di sini dapat dikatakan merupakan media audio adalah jenis bahan ajar yang efektif dan efisien untuk digunakan dalam pembelajaran sesuai tujuan yang diinginkan. Biasanya bahan ajar audio ini baik digunakan untuk peningkatan kemampuan berbahasa dan seni seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi ini sangat cocok digunakan. Nah, selanjutnya yaitu kegunaan bahan ajar audio. Nah, kegunaan bahan ajar audio itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu dapat mendokumentasikan pidato. Jadi salah satu alat yang digunakan audio itu kan adalah recording, sehingga dengan adanya recording itu dapat mendokumentasikan sebuah pidato dengan cara merekamnya kayak gitu, sehingga dapat kita putar berulang-ulang. Selanjutnya yaitu merekam diskusi, sama halnya dengan dokumentasi pidato. Di sini kegunaan bahan ajar audio ini dapat untuk merekam diskusi, sehingga diskusi yang terjadi dalam sebuah forum tersebut dapat kita ulang untuk didengar kembali kayak gitu. Nah, yang selanjutnya menyajikan rangkuman pengetahuan dan informasi. Jadi dengan media bahan ajar audio ini dapat menyajikan rangkuman. Jadi informasi pengetahuan yang ingin disampaikan dapat diajarkan dengan bantuan media audio ini. Seperti itu, di mana media audio ini hanya berfokus dengan mengandalkan pendengaran kayak gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu merekam hasil wawancara. Ini sama halnya tadi seperti merekam diskusi. Jadi supaya bisa kita ulang, kita flashback apa yang telah kita dengar sebelumnya kayak gitu, sehingga kita lebih dapat memahami dan tidak ada kekeliruan ketika kita mencoba untuk menjelaskannya. Kalau merekam hasil wawancara ini kan nantinya kita akan menceritakan kembali kan apa yang diwawancarakan dalam sebuah tulisan. Nah, agar tidak salah dengan informasi yang kita berikan, kita merekam itu sehingga kita dapat memastikan kebenarannya. Nah, yang selanjutnya yaitu menjelaskan suatu prosedur yang perlu dikerjakan. Jadi dengan adanya audio ini dapat menjelaskan suatu prosedur. Misalnya mungkin ada kegiatan, jadi bisa dikatakan sebagai panduan suatu kegiatan yang akan dilakukan. Mungkin kegiatannya proses pembuatan suatu benda, atau mungkin panduan bagaimana cara menyusun hasil wawancara atau yang lainnya. Ini dapat dijelaskan dengan bantuan audio seperti itu. Nah, yang selanjutnya melatih keterampilan dalam memahami pesan verbal. Nah, di sini dapat melatih keterampilan memahami pesan verbal, ataupun juga melatih kita dalam meningkatkan bahasa, terutama mungkin bahasa asing seperti bahasa Inggris. Jadi ketika kita
menggunakan audio ini, kita dapat memastikan audio yang kita dengarkan ini jelas, sehingga kita dapat belajar melafalkan bahasa Inggris dengan lebih baik setelah ada percontohan dari audio yang telah kita dengar sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu keunggulan bahan ajar audio. Apa saja ya keunggulan bahan ajar audio di sini? Keunggulannya yaitu ada yang pertama, yaitu bahan ajar audio ini relatif murah. Mengapa relatif murah? Nah, ya maksudnya di sini yaitu murah digunakan untuk menyampaikan informasi secara verbal. Itu alat-alat yang digunakan untuk bahan ajar audio ini relatif terjangkau, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu mudah diperoleh dan mudah digunakan. Nah, alat tadi kan udah murah. Selain itu, alat untuk merekam dan ataupun perangkat lunak yang digunakan ini mudah diperoleh dan penggunaannya pun juga lebih mudah, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu bersifat fleksibel. Bersifat fleksibel di sini, bahan ajar audio ini dapat digunakan pada proses belajar secara individu maupun kelompok. Jadi fleksibel, tidak hanya dapat digunakan secara individu, tidak hanya dapat digunakan secara kelompok, tapi dapat digunakan secara dua-duanya itu dapat diterapkan dengan bahan ajar audio kayak gitu. Nah, yang keempat yaitu ringkas dan mudah dibawa. Jadi alat bahan ajar audio ini tuh lebih simpel dan mudah dibawa kemana-mana, serta mudah digandakan kayak gitu. Nah, mungkin sampai di sini ya yang saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya tentang keterbatasan bahan ajar. Sekian dari saya. Baik, saya Salma Amalia Salsabila akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5, yaitu tentang keterbatasan bahan ajar audio. Bahan ajar audio memiliki beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama, pesan dan informasi disampaikan dalam kecepatan dan urutan yang tetap. Karena perkembangan teknologi dalam bidang audio yang sangat pesat memungkinkan pengguna maupun peserta didik dapat mengulang maupun mempercepat informasi yang disampaikan dalam bahan ajar audio. Yang kedua, bahan ajar audio merupakan medium komunikasi satu arah yang memiliki potensi interaktif yang minimal. Karena minimnya potensi interaktif tersebut mengakibatkan adanya kesulitan pengguna maupun peserta didik untuk memberikan umpan balik ataupun feedback. Nah, upaya untuk menanggulangi kelemahan ini bisa dengan memberikan sebuah bahan penyerta dalam pemutaran bahan ajar audio. Nah, bahan penyerta ini bisa saja seperti gambar maupun tulisan dan lain-lain sebagainya. Begitu. Untuk yang ketiga, tidak semua informasi dapat ditayangkan secara efektif melalui bahan ajar audio. Kemudian yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memengaruhi bentuk dan penggunaan bahan ajar audio. Nah, karena saat ini program audio telah dibuat dalam format digital. Format ini dapat memudahkan para pengguna maupun peserta didik untuk mempelajari isinya. Format bisa dibuat dengan sebuah kaset maupun CD. Kemudian yang terakhir adalah format perekaman bahan ajar audio yang ada pada saat ini beragam. Nah, salah satu format yang ada pada saat ini seperti lewat MP3, yang lebih terkenal adalah lewat MP3. Format ini telah menjadikan aktivitas belajar dan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar audio lebih nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya adalah bahan ajar video. Bahan ajar video mampu menampilkan gambar bergerak dan unsur suara secara simultan. Video dapat menjadi bahan ajar yang efektif jika digunakan
untuk mengkomunikasikan informasi atau pengetahuan yang mencakup proses dan unsur gerak di dalamnya. Bahan ajar video memungkinkan pengguna dapat mempelajari suatu proses dan peristiwa secara komprehensif. Pemakaian bahan ajar video lebih digemari karena penggunaannya yang praktis saat ini. Penggunaan program video sebagai sarana pembelajaran tidak memerlukan ruangan yang gelap total. Teknologi video saat ini memiliki kualitas penayangan gambar yang sangat baik, yang sudah menyerupai kualitas ketajaman gambar yang diperlihatkan oleh medium film. Program video telah digunakan oleh kalangan pengguna yang beragam dan untuk berbagai keperluan dalam memperoleh informasi. Melalui pemanfaatan medium video, pengguna maupun peserta didik dapat memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Program video mampu mengkomunikasikan informasi yang menggambarkan tentang proses atau prosedur secara komprehensif. Medium video yang digunakan sebagai sarana pembelajaran juga mampu mengkomunikasikan konsep-konsep yang bersifat kompleks dan keterampilan-keterampilan tertentu. Dari beberapa pernyataan-pernyataan di atas, saya bisa menyimpulkan bahwasanya pengertian bahan ajar video adalah suatu bahan ajar yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum dan dikemas dalam sebuah video yang menarik sehingga memungkinkan pengguna mencermati dan memahami pembelajaran lebih mudah. Jadi untuk saat ini kita tahu bahwasanya banyak pendidik, guru yang menggunakan bahan ajar video untuk mengenalkan pembelajaran yang diampunya. Dengan semenarik mungkin video itu dibuat akan membuat peserta didik lebih nyaman dan lebih mudah untuk memahami pembelajaran. Baik teman-teman, saya Rifka Dewiani akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan bahan ajar video dan juga keterbatasan dari bahan ajar video. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai keunggulan bahan ajar video. Erikson dan Carl dalam Pennington tahun 1992 melalui bukunya yang berjudul Using Video in Training and Education mengemukakan beberapa keuntungan dan kontribusi penggunaan medium video sebagai bahan pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, menghadirkan peristiwa yang sulit dialami secara langsung. Yang kedua yaitu mengungkapkan dan upaya memperbaiki kesalahan dalam proses belajar. Yang ketiga yaitu menambah wawasan pengetahuan pemirsa. Yang keempat, mendorong timbulnya minat belajar. Yang kelima, memperlihatkan objek peristiwa dan tingkat akurasi serta realisme yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu mendorong upaya pemecahan masalah. Sedangkan keterbatasan bahan ajar video ada 3. Yang pertama yaitu fixed pace. Apa itu fixed pace? Informasi yang ditayangkan melalui bahan ajar video selalu berlangsung dalam kecepatan yang tetap. Beberapa bagian dari informasi yang ditayangkan melalui bahan ajar video kadang selalu cepat untuk diamati. Yang kedua yaitu kesalahan interpretasi. Dan yang ketiga yaitu biaya produksi relatif besar. Sekian, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Rosadio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosadio Nurkita Asmara, NIM 183141063. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bahan ajar multimedia. Bahan ajar multimedia adalah media pembelajaran yang menggunakan kemajuan teknologi digital yang berkembang saat ini. Program multimedia yang digunakan sebagai bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran yang mampu memberikan sebuah pengalaman belajar yang kaya bagi penggunanya. Mengapa bisa begitu? Karena
Program multimedia ini terkombinasi dari tampilan unsur teks, gambar, video, dan audio, sehingga memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak. Selanjutnya adalah komponen program multimedia. Komponen program multimedia itu terdiri dari yang pertama adalah teks. Teks adalah komponen dari multimedia yang penting untuk menyampaikan suatu informasi. Karena teks ini sederhana, selain itu tidak memerlukan tempat penyimpanan yang terlalu banyak. Teks akan tersimpan dalam bentuk file yang terdiri dari kata, kalimat, dan paragraf atau alinea. Yang kedua adalah video. Video dalam multimedia ialah gambar yang berurutan, live video, serta full motion, di mana live video diperoleh dari rekaman kamera. Sedangkan yang dimaksud dengan full motion ialah di dalamnya terdapat teknik narasi, karakter yang direkam dan disimpan sebagai video klip. Ini dapat digunakan untuk menjelaskan berlangsungnya sebuah proses atau suatu peristiwa. Yang ketiga adalah gambar. Unsur gambar ini dapat digunakan untuk membuat konsep-konsep abstrak yang dipelajari menjadi lebih nyata. Gambar pada publikasi multimedia akan menarik perhatian seseorang serta mengurangi rasa kebosanan dibandingkan dengan hanya membaca full text. Yang keempat adalah audio. Audio ini memiliki peran yang penting juga dalam multimedia. Untuk apa? Untuk menyampaikan sebuah informasi. Jika tidak ada audio pada multimedia, hasilnya akan kurang lengkap. Biasanya dalam multimedia, suara atau audio itu dapat berupa musik, voice recorder, ataupun efek suara lainnya. Audio digunakan untuk memperjelas atau mempertegas suatu informasi yang ingin disampaikan. Contohnya, jika ditambahkan efek suara, sound effect atau musik dalam suatu video, itu akan menambah daya tarik dari gambar atau teks yang terdapat di dalamnya. Lalu selanjutnya adalah manfaat bahan ajar multimedia. Manfaat bahan ajar multimedia yang pertama adalah membuat proses belajar lebih baik dan meningkatkan daya ingat. Yang kedua adalah memfasilitasi proses belajar pengguna dengan gaya belajar yang berbeda. Secara umum, gaya belajar individu itu dapat diklarifikasikan menjadi yang pertama, gaya auditif, yang kedua, gaya belajar visual, dan yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar auditif itu mampu mempelajari pengetahuan lebih cepat melalui unsur suara. Sedangkan untuk gaya belajar visual itu dapat lebih cepat dipelajari melalui unsur gambar. Dan yang terakhir adalah kinestetik. Pada kinestetik ini umumnya menyukai aktivitas belajar yang melibatkan kegiatan-kegiatan fisik di dalamnya. Manfaat selanjutnya adalah membantu pengguna program memiliki kompetensi yang diperlukan. Dan yang keempat adalah menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi. Semua produk multimedia itu mampu menayangkan informasi dan pengetahuan dengan tingkat kejelasan gambar dan suara yang tinggi.
Baik teman-teman, saya Reni Diahulandari, NIM 183141144. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang manfaat multimedia. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar pengguna program. Program multimedia dapat digunakan untuk keperluan aktivitas belajar baik secara individu maupun kelompok. Yang keenam, memiliki sifat interaktif. Sifat interaktif pada program multimedia merupakan karakteristik sekaligus faktor keunggulan dari media teknologi tersebut. Program multimedia pada dasarnya berisi informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari secara sistematis terhadap penggunanya. Yang ketujuh yaitu mendukung aktivitas pembelajaran baik individual maupun kelompok. Dalam aktivitas belajar secara individual, pengguna program multimedia dapat berinteraksi dan melakukan komunikasi dua arah dengan isi materi yang terdapat pada program. Program multimedia juga dapat didesain untuk keperluan belajar kelompok. Hal ini dimungkinkan dengan adanya dukungan teknis berupa tersedianya jaringan internet. Yang kedelapan yaitu menampilkan isi atau materi pelajaran secara konsisten. Isi informasi dan pengetahuan terdapat pada sifat standar dan universal. Standar memiliki arti bahwa isi informasi itu bersifat sama untuk digunakan siapapun. Sedangkan yang bersifat universal artinya yaitu siapapun penggunanya akan mempelajari isi informasi dan pengetahuan yang sama. Yang kesembilan, memungkinkan pengguna untuk melakukan kendali terhadap proses belajar. Navigasi dan menu yang terdapat dalam program multimedia membuat penggunanya dapat melakukan kontrol dan mengendalikan proses belajar yang dilaksanakan.